Di dalam kelas, Rani dan Dika sedang berbincang soal pelajaran apa? Hai Dika, tadi pelajaran tentang sistem organisasi kehidupan seru banget ya. Tapi aku masih sedikit bingung. Kamu ngerti nggak? Iya, menarik sih. Tapi aku juga masih perlu memahami lebih dalam. Yang aku pahami, sistem organisasi kehidupan itu kayak proses bagaimana tubuh makhluk hidup tersusun mulai dari bagian terkecil. Oh iya, dari yang aku ingat, urutannya mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme kan? Apa itu benar? Iya, benar banget Rani. Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel-sel yang sejenis kemudian membentuk jaringan. Kalau jaringan itu kayak apa contohnya ya? Misalnya di tubuh kita ada jaringan otot, jaringan tulang, dan jaringan saraf. Masing-masing jaringan punya fungsi khusus. Jadi, kalau sel membentuk jaringan, lalu jaringan bergabung jadi apa? Jaringan-jaringan yang punya fungsi sama akan membentuk organ. Contohnya jantung, yang tersusun dari jaringan otot jantung, yang tugasnya buat memompa darah. Oh, jadi organ itu gabungan dari jaringan-jaringan ya? Menarik. Lalu kalau organ-organ, ini gimana caranya jadi sistem organ? Nah, organ-organ yang saling bekerja sama membentuk sistem organ. Misalnya jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Semuanya berkolaborasi dalam sistem peredaran darah. Jadi, setiap sistem organ punya tugas tertentu. Misalnya, sistem pencernaan yang tugasnya mencerna makanan. Tepat sekali. Semua sistem organ ini bekerja sama supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Dan kalau semua sistem organ ini bersatu, terbentuklah satu organisme. Begitu. Wah, jadi mulai dari sel yang kecil banget bisa membentuk tubuh kita yang kompleks ini ya. Ilmu IPA memang keren. Iya benar, setiap komponen punya peran penting. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau salah satu bagian ada yang gak berfungsi, seluruh sistem bisa terganggu. Betul, dengan memahami sistem organisasi kehidupan ini, kita jadi tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan setiap bagian tubuh. Setuju, kesehatan itu harus dijaga. Jadi, yang sederhana seperti makan makanan yang sehat dan berolahraga supaya setiap sel dan jaringan tetap berfungsi dengan baik. Terima kasih Dika, kamu udah bantu jelasin. Sekarang aku jadi lebih ngerti. Sama-sama Rani, senang bisa diskusi bareng kamu. Belajar IPA memang makin seru kalau dibahas bareng-bareng. Rani dan Dika sedang duduk santai di taman sekolah, melanjutkan obrolan tentang sistem organisasi kehidupan. Kamu tahu Dika, kalau dipikir-pikir, konsep sistem organisasi kehidupan ini bukan cuma ada di tubuh manusia saja ya. Betul banget Rani, konsepnya juga berlaku untuk makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup tersusun dari sel, jaringan, organ, sampai jadi organisme utuh. Wah, iya. Kalau di tumbuhan, contohnya apa ya?
Misalnya, ada sel tumbuhan yang membentuk jaringan seperti jaringan xilem dan floem. Xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dari akar ke daun. Sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Begitu. Oh, jadi ternyata konsepnya sama aja ya. Hanya beda fungsi dan bentuk. Lalu organ di tumbuhan itu apa aja ya? Organ di tumbuhan itu contohnya akar, batang, dan daun. Setiap organ punya peran penting dalam kehidupan tumbuhan. Akar buat nyerap air dan mineral. Batang jadi penopang. Terus daun buat fotosintesis. Menarik banget. Jadi kalau organ tumbuhan bekerja sama, maka terbentuklah satu organisme ya. Ya, tepat sekali. Seperti pohon atau tanaman yang kita lihat, itu semuanya hasil dari berbagai komponen yang saling mendukung. Sistem ini juga menjelaskan kenapa semua makhluk hidup perlu lingkungan yang mendukung untuk tumbuh. Oh ya, aku ingat. Guru kita juga bilang kalau di dalam ekosistem setiap organisme saling terhubung. Kayak manusia butuh tumbuhan untuk oksigen dan tumbuhan butuh karbon dioksida dari manusia. Bener banget Ran, konsep ini jadi makin keren karena nggak cuma berlaku di dalam satu tubuh, tapi juga melibatkan hubungan antar organisme. Bener, jadi setiap komponen punya peran yang saling mendukung. Kalau ada satu yang hilang atau rusak, ekosistem bisa terganggu. Nah, tepat sekali. Makanya kita perlu menjaga lingkungan. Bukan hanya buat kita loh, tapi juga buat semua makhluk hidup lainnya. Setuju. Sekarang aku paham kenapa kita harus peduli pada lingkungan. Semua saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Ronnie dan Dika berhenti sejenak, menatap pohon di taman sekolah dengan penuh rasa ingin tahu. Dika, lihat pohon itu. Dari sel yang kecil aja bisa jadi pohon yang besar dan ngasih manfaat ke makhluk hidup sekitarnya. Iya, hebat banget ya. IPA mengajarkan kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang luas. Ternyata hal sekecil sel aja punya pengaruh besar. Betul banget, rasanya aku jadi semakin semangat buat belajar IPA. Siapa tahu nanti bisa bikin penelitian tentang tumbuhan atau tentang lingkungan. Ide bagus, kalau kita paham dasar-dasar sistem organisasi kehidupan, banyak banget yang bisa kita eksplorasi. Nggak cuma buat nilai pelajaran, tapi juga untuk menjaga alam di sekitar kita. Aku setuju banget. Makasih ya Dika, kamu udah banyak bantu aku buat memahami materi IPA kali ini. Aku jadi lebih tertarik buat belajar lebih dalam. Iya, sama-sama Rani. Kalau ada topik IPA lainnya yang bikin kamu penasaran, jangan ragu buat ngobrol bareng lagi ya. Aku juga makasih, oke? Kedua tersenyum dan berjalan menjauh, sambil terus membahas topik-topik menarik lainnya tentang IPA.